Kenapa suara Gerindra terus konsisten naik? Karena Prabowo juga terus nyapres. Kalau Prabowo berhenti nyapres, Gerindra akan turun. Efek ekor jas dalam Pilpres itu ternyata lebih banyak diborong oleh calon presiden. Jadi kalau misalnya Prabowo sampai bersedia menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo, maka bisa jadi Gerindranya akan turun karena yang akan memborong efek ekor jasnya adalah Ganjar Pranowo dan PDIP. Artinya PDIP yang banyak diuntungkan dengan skenario itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pemilih Indonesia. Bersama saya Harun Hussein. Setelah deklarasi Ganjar menjadi calon presiden oleh PDIP di Batu Tulis tanggal 21 April yang lalu, muncul kemudian menguat wacana memasangkan Ganjar Pranowo dengan Prabowo Subianto. Ganjar Pranowo menjadi capres, Prabowo menjadi cawapresnya. Dan isu ini diangkat antara lain oleh para politisi PDI Perjuangan. Dan itu kemudian di follow up oleh Jokowi. Tanggal 2 Mei yang lalu, Jokowi mengundang 6 pimpinan partai politik koalisinya ke istana. Politisi P3, Romahur Muzi, Romi, menyatakan bahwa agenda pertemuan itu adalah untuk membicarakan pasangan Ganjar Prabowo. Skenario Ganjar Prabowo ini juga muncul dalam musrahnya relawan Jokowi ya, Projo. Ada 10 simulasi, 10 pasangan yang disimulasikan dan salah satunya itu adalah pasangan Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Tapi kalau misalnya skenarionya pasangan Ganjar Prabowo, sampai hari ini tanggapannya dingin-dingin saja, bahkan terlihat enggan ya. Misalnya ada statement Ganjar menjadi capres kok kita disuruh merapat, disampaikan antara lain oleh Prabowo sendiri ya. Dan kemudian banyak juga pernyataan-pernyataan politisi Gerindra yang tampaknya menampik skenario itu. Mereka tetap menginginkan Prabowo menjadi calon presiden. Kalaupun berpasangan dengan Ganjar, maka Prabowo yang menjadi calon presiden dan Ganjar menjadi calon wakil presiden. Saya akan menyampaikan 2 alasan mengapa Prabowo tidak akan mau menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo. Yang pertama, itu jelas merugikan Prabowo ya sebagai personal. Yang kedua, itu akan merugikan Partai Gerindra dalam pemilu 2024 mendatang. Soal kerugian Prabowo ini kan sebenarnya nama yang terus muncul ke permukaan sejak negara kita ini, bangsa kita ini mengenal pemilihan presiden langsung. Jadi sejak 2004 yang lalu kita itu sudah mengubah konstitusi dan undang-undang kita. Pemilihan presiden yang semula dilakukan oleh MPR menjadi dilakukan oleh rakyat secara langsung. Dan sejak itu nama Prabowo sudah langsung muncul ke permukaan. Saya ingat waktu itu tahun 2004 Prabowo datang dari Yordania untuk ikut konvensi Partai Golkar. Waktu itu menjadi bakal calon presiden. 5 tahun berikutnya Prabowo itu menjadi calon wakil presiden. Kali ini running beneran ya. Tidak berhenti di bakal calon, tapi sudah menjadi calon yang berpasangan dengan Megawati tahun 2009. Kemudian menjadi capres tahun 2014 dan kembali jadi capres tahun 2019. Jadi presiden datang dan pergi, mulai dari Megawati, SBY, dan sekarang Jokowi. Tapi Prabowo itu tetap melantai di bursa calon presiden. Jadi Prabowo itu di bursa calon presiden sudah senior pol. Semestinya lah Prabowo yang menjadi calon presiden dan Ganjar Pranowo yang menjadi calon wakil presiden. Tapi PDIP juga tidak akan mungkin melepaskan Ganjar Pranowo menjadi calon wakil presiden karena itu juga akan merugikan PDIP. Kita sudah bahas dalam video sebelumnya.
Prabowo ini sudah 2 dekade di bursa Pilpres ya. Mulai dari 2004, 2009, 2014, dan 2019. Tapi apakah Prabowo adalah pecundang? Menurut saya tergantung dari jenis pemilu mana Anda melihatnya. Kalau Anda melihatnya dari jenis pemilu presiden, Prabowo mungkin ya dia masih pecundang, dia masih kalah secara berurutan. Jadi nasibnya Prabowo Subianto ini agak-agak mirip dengan salah satu capres Amerika ya. Dulu tahun 1900-an itu ada seorang capres Amerika namanya Victor Debs yang 5 kali nyapres dan 5 kali pula gagal. Dalam Pilpres tahun 1900 dia nyapres ya, dia hanya mendapatkan 0,5 atau 0,6% suara. Kemudian 1904 nyapres lagi, dia mendapatkan 3% suara. Kemudian 1908, ini persis dengan berdirinya Budi Utomo ya, dia nyapres lagi, dia masih dapat 2%, suara waktu itu. Kemudian 1912 dia nyapres lagi dan dapat suara 6%. Tahun 1916 Victor Debs ini absen karena waktu dia masuk penjara ya. Dia terkena kasus dan masuk penjara. Tapi sekeluarnya dari penjara, dia seharusnya dituntut 10 tahun, tapi kemudian masa tahanannya dikurangi, dan tahun Pilpres tahun 1920 itu dia kembali nyapres. Dan ya suaranya tetap sama saja, sekitar 3%. Masih jauh dari syarat untuk terpilih. Tahun 1924 dia absen dari Pilpres. Dia tidak nyapres lagi di Pilpres tahun 1924 itu. Dan pada 1926 dia meninggal dunia. Jadi sampai meninggal Victor Debs ini tidak terpilih. Dan dia tercatat dalam sejarah Amerika sebagai kandidat yang paling banyak nyapres. Sekarang Prabowo itu memang sudah 4 kali lah anggap dia berusaha menjadi calon presiden, dan 2024 ini adalah kali kelima kalau dia menjadi calon presiden. Apakah dia akan memecahkan rekornya Victor Debs atau tidak, wallahu a'lam. Nah, dalam jenis pemilu presiden ini Prabowo emang belum berhasil, tapi untuk jenis pemilu legislatif, Prabowo adalah salah satu politisi yang paling berhasil. Partai Gerindra suaranya itu terus naik. Prabowo itu mendirikan Partai Gerindra awal tahun 2008, setahun sebelum Pilpres 2009, setahun sebelum berpasangan dengan Megawati. Tahun 2009 itu Gerindra itu masih berada di urutan ke-8. Ya, masuk parlemen tapi jauh ya. Dia cuma 4% suaranya dan mendapatkan 26 kursi ya. Tapi 2014 lonjakannya luar biasa tinggi. Tambahan suaranya sampai 10 juta. 2014 itu dia menjadi calon presiden berpasangan dengan Hatta Rajasa, dan waktu itu suaranya dari semula suara Gerindra 4 juta di pemilu 2009 menjadi 14 juta. Bayangkan kenaikannya 250%. Gerindra waktu itu langsung berada menjadi partai nomor 3 di bawah PDIP dan Golkar. Tahun 2019 yang lalu, Pilpres 2019 yang lalu, Pilpres serentak 2019 yang lalu, semakin naik suara Prabowo itu. Suaranya yang semula 14 juta di pemilu 2014 naik menjadi 17 juta di pemilu 2019. Dan posisi Gerindra, perolehan suaranya itu sudah nomor 2 di bawah PDIP. Jadi PDIP, Gerindra, Golkar sudah berada di nomor 3. Walaupun memang dari sisi jumlah kursi Golkar nomor 2, Gerindra nomor 3. Itu karena persoalan sebaran kemenangan di dapil-dapilnya ya.
Jadi kenapa suara Gerindra terus konsisten naik dan bahkan menjadi salah satu partai yang berhasil di Indonesia ya? Suara Gerindra terus naik tampaknya karena Prabowo juga terus nyapres. Kalau Prabowo berhenti nyapres, Gerindra akan turun. Kenapa? Gerindra itu karakternya adalah presidentialized party. Jadi dia itu partai yang memang disiapkan, partai yang didirikan untuk menjadi kendaraan untuk menjadi presiden. Jadi kalau misalnya Prabowo berhenti tampil di dunia politik, ya mungkin Gerindra akan langsung turun. Sama seperti nasibnya seperti Partai Demokrat ketika SBY sudah tidak nyalon lagi, terus konsisten turun Partai Demokrat. Begitupun dengan PAN ketika Amin Rais tidak lagi nyapres, PAN itu terus turun sampai sekarang. Dan termasuk partai-partai lain juga, partai-partai yang tidak punya calon presiden, itu partainya terus melandai. Nah, partai-partai di Indonesia yang suaranya konsisten naik itu adalah partai-partai yang mengusung calon presiden. Karena itulah Prabowo akan tetap nyapres, dan dia kemungkinan besar akan menolak skenario dipasangkan dengan Ganjar Pranowo kalau misalnya Ganjar Pranowo yang jadi calon presiden. Walaupun misalnya skenario pasangan Ganjar Prabowo itu mungkin di-endorse oleh Jokowi sendiri. Karena pada akhirnya masing-masing partai itu akan berhitung dengan kepentingan partainya masing-masing, dan hitungan-hitungan seperti ini tentu sudah ada di dapur Partai Gerindra, konsekuensi-konsekuensinya. Karena itu mereka sejak awal tidak terlalu antusias dengan skenario Ganjar Prabowo yang dilemparkan oleh para politisi PDIP dan sebagian kalangan juga ya. Apalagi Gerindra itu adalah partai nomor 2 ya, bukan partai menengah dan partai papan bawah ya. Kalau Prabowo tetap nyapres 2024, maka Gerindra itu akan terus bertahan, bisa tetap di posisi kedua, dan tidak mustahil di posisi pertama kalau misalnya ternyata Prabowo bisa menang Pilpres. Bahkan kalaupun misalnya Prabowo kalah di Pilpres, bukan tidak mungkin Gerindra juga bisa berada di nomor 1. Kita lihat kemarin di pemilu Brazil tahun lalu ya, tahun 2022. Bolsonaro itu kalah di Pilpres, tapi Partai Liberal itu justru menjadi pemenang. Jadi pemenang di Brasil itu tidak berbanding lurus sepenuhnya ya hasil pemilunya. Kalau misalnya Prabowo mau menjadi cawapresnya Ganjar Pranowo, maka itu akan menjadi kerugian buat Gerindra ya, karena efek ekor jas dalam Pilpres itu ternyata lebih banyak diborong oleh calon presiden. Dalam Pilpres serentak itu ternyata sosok sentralnya adalah calon presidennya untuk merabu kotel efek itu. Kita bisa lihat dalam pemilu Brasil kemarin, 2 pemilu Brasil terakhir ini, calon wakil presiden itu justru tidak mendapatkan kotel efek ya partainya. Partai pengusungnya itu justru bahkan kehilangan kursi. Bisa dilihat di video kita sebelumnya data-datanya. Dan jadi kalau misalnya Prabowo sampai bersedia menjadi calon wakil presidennya Ganjar Pranowo, maka bisa jadi Gerindranya akan turun, karena yang akan memborong efek korjasnya adalah Ganjar Pranowo dan PDIP. Artinya PDIP yang banyak diuntungkan dengan skenario itu. Karena itulah para politisi PDIP itu langsung melempar isu memasangkan buat pasangan Ganjar Prabowo beberapa saat setelah deklarasi Ganjar Pranowo. Dalam Pilpres 2024 nanti, semua partai yang mencalonkan calon presiden itu akan mendapatkan keuntungan. Siapa yang paling dekat identifikasinya dengan calon presiden, dialah yang mendapatkan keuntungan. Makanya ke depan partai-partai itu, semua partai mestinya
mengusung calon presiden, karena mengusung calon presiden itu adalah bagian dari skenario untuk membesarkan partai. Kita sudah lihat contohnya pada sosok Prabowo dan Partai Gerindra. Jadi partai-partai yang tidak mengusung calon presiden dari partainya sendiri akan terus, partainya tidak akan berkembang. Karena itulah partai-partai itu mestinya mendorong supaya presidensial threshold itu dihilangkan. Kita akan membahas lagi berbagai persoalan tentang pilpres, pemilu, dan berbagai hal tentang politik kita pada episode-episode berikutnya. Tetap di Pemilu Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.